Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Gowotomo, mahasiswa semester 8 di Universitas Indraprasta PGRI. Hari ini saya akan melakukan demo aplikasi untuk menyelesaikan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Karyawan untuk Perpanjangan Kontrak pada PT Adi Sarana Logistik dengan metode Simple Additive Weighting atau SAW ya. Untuk awalan saya akan menjelaskan tempat penelitian saya itu ada di PT Adi Sarana Logistik atau Titip Aja. Ya, ini salah satu webnya. Jadi di sini kami adalah perusahaan fulfillment atau bisnis online untuk pengepakan barang. Ya. Untuk Titip Aja sendiri atau PT Adi Sarana Logistik itu salah satu anak perusahaan dari ASA Group atau kita bisa sebut Adi Sarana Armada. Ya, ini salah satunya. Selain Titip Aja itu ada Antar Aja yang satu grup dengan ASA. Kalau untuk Titip Aja itu kita bagian fulfillmentnya, untuk Antar Aja itu kita bagian pengiriman atau ekspedisinya. Ya, untuk latar belakangnya sendiri, kenapa saya memilih penelitian di PT Titip Aja, terutama untuk divisi warehouse ya. Ya, karena selama saya bekerja di sana banyak keluhan atau banyak dari karyawan di sana yang akan diperpanjang masa kontrak itu tidak puas dengan hasil penilaiannya, karena mungkin ada beberapa yang dari mereka kontraknya baru sebentar namun sudah diangkat ke karyawan kontrak, atau mungkin yang baru masuk atau sudah lama namun mereka masih belum diperpanjang atau diangkat jadi kontrak, kurang lebih seperti itu. Jadi tujuan saya di sini mengadakan penelitian tentang keputusan penilaian kinerja kontrak karyawan itu untuk mempermudah kinerja dari manajemen, dari para pemimpin di sana, untuk divisi HRD sendiri, untuk menilai yang mana yang pantas untuk diperpanjang kontraknya dan supaya lebih akurat. Oke, kita mulai buka aplikasinya. Ya, ini tampilan awal aplikasinya atau halaman login. Kita akan masuk dengan ID dan password yang sudah didaftarkan. Di sini aplikasinya memiliki dua role. Yang satu itu role admin, itu bisa untuk mengakses semua menu pada aplikasi, dan yang kedua itu role user. Nah, role user sendiri terdiri dari beberapa pengguna ya. Itu ada leader, bisa digunakan leader, bisa digunakan manager ataupun SPV. Ya, kita buka dari user admin terlebih dahulu. Ya, kita input ID dan passwordnya. Tampilkan sandi untuk memastikan bahwa passwordnya sudah sesuai. Klik masuk, maka kita akan masuk ke halaman utama aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Karyawan ini. Ya. Untuk menu pertama itu ada data akun. Ya, di sini kita bisa menambahkan akun seperti yang saya tadi bilang. Di sini ada dua role, the role admin sama user. Untuk menambah akun, kita di sini bisa langsung input. Oke, saya coba tambahkan akun ya. Tambahkan akun koordinator. Kita buat passwordnya. Koordinator 1. Koordinator. Kita tentukan role-nya. Seperti yang saya bilang ada dua role. Untuk role admin itu bisa mengakses semua menu. Kalau untuk role user itu hanya beberapa menu saja yang bisa diakses. Oke, kita coba simpan.
simpan data tersimpan ya. Tambah satu akun lagi, itu akun koordinator. Kita coba akunnya, kita logout dulu, masukkan akun yang tadi kita daftarkan. Oke, sudah bisa masuk ya. Bisa dilihat perbedaannya user admin dengan user koordinator. Admin bisa mengakses menu. Untuk menu user itu hanya 2 menu yang bisa diakses, yaitu data karyawan dan penilaian karyawan. Oke, kita logout lagi, kita masuk ke menu admin ya. Untuk menu admin sendiri seperti yang tadi kita bilang, menu akun itu untuk membuat akun dan hanya admin yang bisa mengaksesnya. Oke, menu kedua kita masuk ke data karyawan. Di sini adalah menu yang digunakan untuk mendata karyawan akan yang dinilai kinerjanya. Nah, di sini ada beberapa data yang sudah saya masukkan juga. Sekitar ada 10 karyawan yang akan dinilai. Sekarang kita coba untuk input data karyawan baru. Kita masukkan ID-nya. Kita masukkan nama karyawannya. Karena di sini hanya ada satu perempuan, kita tambahkan satu lagi perempuan. Masukkan kontaknya, alamatnya. Di sini karena di tabelnya itu tidak bisa menampilkan banyak alamat kita, jadi kita tulis di sini jadi hanya kotanya saja. Sorry, ini kita edit lagi karena tadi saya klik tabelnya. Oke, kita coba simpan data, yes, klik yes. Data berhasil simpan dan bertambah satu data karyawannya. Untuk tombolnya sendiri, simpan untuk menyimpan data. Kalau kita mau ubah, kita bisa klik salah satu data di tabel, lalu kita ubah. Contoh, kita ubah ID-nya, kita ubah nomor teleponnya ya, 8552 kita ubah, sebelumnya 21 ya. Sekarang datanya sudah berubah. Untuk tombol bersih sendiri itu untuk mengosongkan semua kolom yang ada di sini, kolom ID, kolom nama, kolom kontak, kolom alamat ya, bisa dilihat ya. Nah, untuk menghapus sama, kita klik dulu salah satu tabel, klik hapus, yes, maka data akan hilang dari sistem. Oke, kita coba tambahkan lagi cahaya. Tadi kita coba untuk hapus ya. Kota Sukabumi. Oke, simpan data. Oke ya. Untuk tombol selanjutnya itu ada tombol cetak. Ini untuk menampilkan laporan data karyawan dalam penilaian kinerja. Kita coba klik tombol cetaknya. Kita maksimis, kurang lebih seperti ini tampilan laporannya ya. Oke, kita close. Kita ke menu selanjutnya, itu data kriteria ya. Data kriteria di sini adalah kriteria yang sudah ditentukan berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan yang saya lakukan kepada pihak
HRD dan pimpinan di Titip Aja. Jadi ada 5 kriteria di sini. Dan ID-nya itu dari C1, C2, C3, C4, C5. Kriteria yang pertama itu kehadiran, yang kedua sikap, yang ketiga produktivitas, yang keempat kerja sama tim, yang kelima keterampilan teknis. Untuk kriterianya ini sudah dipastikan atau sudah dipatenkan berdasarkan perbincangan dengan pihak HRD dan pimpinan di sana. Jadi 5 kriteria ini kemungkinan akan dipakai seterusnya di sana untuk penilaian kinerja karyawan untuk perpanjangan kontraknya. Jadi belum ada perubahan untuk beberapa lama atau beberapa tahun ke depannya. Di sini tiap kriteria itu terdapat bobot seperti metode SAW, itu artinya metode penjumlahan terbobot pada setiap alternatif. Ya, untuk bobot kriteria kehadiran itu nilainya 0,3, untuk bobot kriteria sikap 0,1, untuk bobot kriteria produksi 0,25, bobot kriteria kerjasama tim 0,15, dan bobot keterampilan teknis itu 0,2. Ya. Bobot-bobot ini, nilai bobot ini pun kita sudah bicarakan dengan pihak PT Adi Sarana Logistik atau Titip Aja. Jadi kita tentukan berdasarkan yang paling penting, yaitu kehadiran, dimana di setiap pekerjaan pasti kehadiran jadi faktor utama penentu untuk perpanjangan kontrak. Yang kedua terpenting itu ada produktivitas dengan 0,25. Karena balik lagi untuk Titip Aja, perusahaan fulfillment itu kita memproses barang yang dititipkan dari seller. Jadi kemungkinan produktivitas itu menjadi salah satu yang terpenting juga. Dan seterusnya yang berikutnya ada keterampilan teknis, kerja sama tim, dan yang terakhir ada sikap. Sama seperti sebelumnya, di sini ada tombol-tombol yang bisa digunakan. Ubah di sini kita bisa mengubah, Ubah di sini kita bisa mengubah hanya nilai bobotnya saja. Ya, jadi tergantung nanti keputusan dari pihak Titip Ajanya apakah ingin dirubah atau tidak bobotnya, atau ingin disesuaikan seperti kebutuhan di lapangan. Ya. Tombol bersih sama digunakan untuk mengosongkan semua kolom, dan di sini juga ada tombol cetak. Ya, bisa dilihat. Ini adalah laporan data kriteria. Oke, kita ke menu selanjutnya, yaitu menu penilaian karyawan. Nah, untuk menu ini 2 role bisa mengaksesnya. Kedua akun dengan role yang berbeda bisa mengaksesnya, yaitu untuk role admin dan role user. Itu ada manager, leader, dan SPV. Ya, kita karena tadi kita sudah menambahkan data karyawan, kita coba untuk melakukan penilaian. Untuk melakukan penilaian di sini kita bisa mengklik icon search, maka akan muncul data karyawan yang tadi sudah kita input nih. Yang terakhir kita input itu Cahya. Kita klik Cahya. Kita lakukan penilaian di sini berdasarkan kriteria tadi. Ya, untuk kriteria kehadiran sendiri ada beberapa subkriteria, yaitu tanpa keterangan 3-7 hari, tanpa keterangan 1 hari, sakit 3 hari, sakit 1 hari, dan hadir selalu. Untuk sikap itu ada subkriterianya sangat buruk, cukup baik, dan sangat baik. Produktivitas subkriteria ada tidak mencapai target, kurang dari target, mencapai target, lebih target, capai 2 kali lipat target. Kerja sama tim subkriterianya sangat buruk, cukup baik, dan sangat baik. Keterampilan teknis sangat tidak terampil, cukup terampil, dan sangat terampil.
Kita coba lakukan penilaiannya. Untuk nilai dari setiap sub kriteria sendiri, dari pilihan pertama sampai akhir, atau dari yang kita sebut saja sangat buruk sampai sangat baik, itu nilainya dari sangat buruk 20, buruk itu 40, cukup 60, baik 80, sangat baik itu 100. Oke, kita coba mulai penilaian. Untuk cahaya kita coba sakit 3 hari, kehadiran, sikapnya cukup, produktivitasnya mencapai target, kerjasama tim baik, tampilan teknis tidak terampil. Coba kita simpan. Ya, data berhasil masuk ya. Oke, sama seperti sebelumnya, di sini ada menu bersih, ubah, dan hapus. Kita coba ubah untuk kerjasama tim, kita ubah jadi buruk. Coba kita simpan. Sebentar. Kita ubah jadi buruk. Kita ubah, klik. Ya, sudah berubah. Nilainya jadi 40 dan 40 ya. Di sini juga ada tombol cetak untuk mencetak laporan hasil penilaian karyawan. Ya, ada 2 halaman. Ya, kita lanjut ke menu terakhir, yaitu proses data. Nah, di proses ini ada beberapa tabel. Ada 3 tabel di menu ini. Yang pertama itu ada menu tabel penilaian karyawan, di mana di menu sebelumnya itu kita sudah melakukan penilaian, akan ditampilkan di sini juga. Ada menu tabel normalisasi untuk melakukan perhitungan berdasarkan penilaian yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan terakhir itu ada data pemeringkatan atau peringkat karyawan. Ini nantinya yang akan menentukan karyawan itu berada di peringkat 1 atau di peringkat terakhir. Ya. Untuk penilaian normalisasi di sini, karena sebelumnya di data kriteria kita itu atributnya benefit. Untuk atribut benefit tersendiri itu terdapat rumus normalisasi, yaitu nilai maksimal. Kita akan mencari nilai maksimal dari setiap kriteria. Misalnya di sini ada kriteria C1, dari 10 alternatif nilai tertinggi di sini adalah 100. Ya. Nah, untuk rumusnya itu adalah nilai kriteria 1 dari alternatif 1 dibagi nilai maksimal, berarti 60 dibagi 100 sama dengan 0,6. Coba kita lakukan normalisasi ya. Ya, seperti yang dilihat, 60 dibagi 100 sama dengan 0,6. Seperti selanjutnya begitu mengikutinya. Kriteria 1, kriteria 3, kriteria 4, kriteria 5. Ya, untuk data normalisasi ini bisa dicetak laporannya juga. Ya, bisa dilihat seperti ini. Ya. Setelah melakukan normalisasi, didapat hasil normalisasi di sini, kita akan melakukan perhitungan untuk menentukan peringkat karyawan. Di sini kita coba hitung peringkat. Oke. Hasilnya sudah keluar di sini. Di sini di tabel ini dijelaskan ada alternatifnya. ID alternatif, nama karyawannya, nilai, dan peringkatnya. Di sini sudah berurut, sudah diurutkan berdasarkan peringkat dari nilai terbesar sampai terkecil.
Di sini juga terdapat tombol cetak laporan peringkat untuk mencetak laporan hasil peringkat. Nah, di sini bisa terlihat data hasil peringkat karyawan mulai dari terbesar sampai terkecil. Dari hasil penilaian tadi lalu dinormalisasi, dicari peringkatnya dengan nilai terbesar dari hasil tersebut sampai yang terkecil. Ya, untuk peringkat pertama itu ada Utomo, kedua itu Bowo, ketiga ada Akmaluddin Hafiz, keempat itu Sari, dan kelima Ade. Yang tadi terakhir kita tambahkan itu ada Cahya. Sini ya baru kita tambahkan nih. Ini total berarti ada 11 karyawan yang sudah dinilai. Nah, di sini ada catatan juga. Apa sih tujuan dari dibuatnya aplikasi ini, sistem penilaian karyawan untuk perpanjangan kontrak ini? Jadi untuk PT Adi Sarana Logistik atau Titip Aja ini bergerak di bidang fulfillment, itu selalu mengikuti tren dari pasar. Karena termasuk salah satu perusahaan e-commerce, jadi barang-barang yang dijual itu secara online. Jadi mengikuti pasar, kalau memang dia ada event atau terdapat promo dengan penjualan yang banyak, maka tentunya PT Adi Sarana Logistik membutuhkan karyawan lebih banyak untuk bekerja dan membantu mencapai targetnya. Makanya kenapa kita bikin aplikasi penilaian karyawan ini, untuk benar-benar dapat menyaring dan menentukan karyawan yang berhak bekerja dan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dari perusahaan untuk mencapai target perusahaan itu sendiri. Ya, di sini keterangannya ada PT Adi Sarana Logistik hanya memilih 5 karyawan yang akan diperpanjang kontraknya dari penilaian ini. Hasil dari penilaian kinerja dan pemeringkatan ini adalah surat permohonan perpanjangan kontrak karyawan yang nantinya akan diserahkan dan disetujui oleh manajer untuk diterbitkan surat kontrak PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi karena perusahaan fulfillment atau e-commerce itu cenderung mengikuti trend order, jika kalau ada event orderannya pasti sangat banyak, kalau tidak orderannya kemungkinan menurun. Jadi tentunya untuk perpanjangan kontrak itu bakal ditentukan dari PT Adi Sarana Logistik sendiri melihat trend order ya. Jadi aplikasi ini digunakan untuk menentukan karyawan yang memang pantas dipertahankan atau tidak kontraknya gitu. Jadi hasilnya itu adalah surat permohonan. Kita coba cetak surat permohonannya ya. Hasilnya seperti ini. Ya. Surat ini nanti diterbitkan oleh HRD untuk disetujui oleh pihak pimpinan, dari leader, SPV manager. Seperti yang tadi kita bilang, hanya 5 karyawan dari total 11 karyawan yang dinilai. 5 teratas yang berhak diperpanjang kontraknya. Di sini ada karyawannya, ada nama, dan nomor telepon untuk dihubungi untuk penandatanganan surat PKWT tadi atau kerja, surat perjanjian kerja waktu tertentu. Untuk laporannya sendiri di sini kita bisa save. Kita bisa save di sini dengan format PDF. Kita buat, ketik namanya di surat permohonan perpanjangan kontrak kerja karyawan. Oke, ini kita bisa save ya. Sudah di save, bisa dilihat datanya nanti. Kita tadi save di dokumen. Sorry, sebentar. Nah, di sini ya bisa kita buka nanti untuk bisa di print ya.
ya di print, dibuat, diserahkan dan ditandatangani. Oke, ini untuk role admin. Nah, kita akan coba menggunakan aplikasi dengan role user. Ya, seperti yang saya bilang tadi, user itu ada manager, ada leader, ada SPV. Kita coba gunakan manager ya. Nah, kita coba masuk. Nah, perbedaannya untuk role admin dan role manager itu, untuk role admin seperti yang saya bilang tadi, semua menu bisa diakses dari data akun, data kriteria, terus data karyawan, data penilaian, sampai proses data. Untuk menu user atau menu role user ini hanya 2 menu yang bisa diakses, yaitu data karyawan dengan tombol yang sama, penilaian karyawan dengan tombol sama. Kenapa dibuat 2 akun atau 2 hak akses? Jadi tujuan dari aplikasi ini sendiri kan untuk mempermudah kinerja dari HRD dalam menentukan keputusan yang karyawan yang akan diperpanjang kontraknya. Ya. Namun tugas HRD itu kan bukan di lapangan. Tugas HRD itu ada di office dan mungkin bisa melakukan penilaian langsung di lapangan, namun tidak selamanya dia ada di lapangan atau tidak setiap hari bisa ada di lapangan. Jadi kenapa dibuat ada 2 role atau 2 hak akses admin dan hak akses user itu digunakan, jadi nantinya entah dari manajer, supervisor atau leader yang lebih sering di lapangan bisa menilai langsung kinerja karyawannya. Bisa dibantu untuk penilaian karyawannya saja dan untuk pendataan karyawan. Nah, untuk proses perhitungan dan pemeringkatan itu nanti dari HRD atau dari role admin itu sendiri. Tujuannya seperti itu, karena tujuan aplikasi itu untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit ya, atau menambah pekerjaan itu sendiri ya. Mungkin cukup sekian penjelasan atau demo aplikasi tentang sistem pendukung keputusan penilaian kerja karyawan untuk perpanjangan kontrak di PT Adi Sarana Logistik. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman dan buat yang lain. Banyak kekurangan dari video yang saya buat ini. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa memperbaiki kekurangannya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.